Lete bola merupakan salah satu tradisi unik yang ada di suku Bugis. Mereka melakukan pengangkatan rumah secara bersama-sama ke lokasi yang sudah ditentukan oleh pemilik rumah. Mapa lete bola kental akan rasa persaudaraan dan kesatuan antar suku Bugis. Proses angkat rumah biasa dilakukan setelah sholat Jumat. Ada dua hal penting yang dipegang masyarakat suku Bugis, yaitu sopan santun terhadap sesama dan juga gotong royong. Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan dan merawat banyak tradisi luhur. Misalnya tradisi rasulan yang masih ada hingga saat ini. Rasulan merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat setempat setelah melakukan panen pada beberapa pekan sebelumnya. Secara umum, tradisi rasulan ini akan melewati proses yang cukup panjang hingga berhari-hari. Tujuan dari tradisi rasulan adalah sebagai doa agar hasil panen pada tahun berikutnya bisa lebih baik. Berbicara tentang Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, memang ya punya banyak sekali budaya dan tradisi unik. Salah satunya adalah tradisi mayat berjalan. Tradisi mayat berjalan ini biasanya digelar dalam sebuah upacara adat yang disebut Mak Nene. Upacara adat itu dilakukan dalam rangka mengganti pakaian mayat pada leluhur yang dilakukan oleh masyarakat Barupu di pedalaman Tanah Toraja. Upacara Mak Nene dilakukan setiap 3 tahun sekali dan biasanya pada bulan Agustus. Sebab upacara Mak Nene hanya boleh dilaksanakan setelah musim panen yang jatuh pada bulan Agustus. Masyarakat adat Toraja percaya jika ritual Mak Nene tidak dilakukan sebelum masa panen, maka sawah-sawah dan ladang mereka akan mengalami kerusakan dengan banyaknya tikus dan ulat yang datang secara tiba-tiba. Ogo-ogo merupakan sebuah karya seni patung yang besar dan tingginya mencapai 2-4 meter. Dengan mengambil perwujudan buta kale yang memiliki badan besar, kuku yang panjang, wajah yang menyeramkan, serta rambut yang tidak beraturan. Awal mula kemunculan ogo-ogo di Bali yaitu pada tahun 1985. Perayaan ogo-ogo ini dilaksanakan pada saat malam pengerupukan di Tahun Baru Cake, tepatnya 1 hari sebelum Hari Raya Penyepian di Bali. Selanjutnya, ogo-ogo tersebut akan diarak keliling desa dengan diiringi gamelan di balik banjo. Setelah selesai mengarak ogo-ogo keliling desa, selanjutnya ogo-ogo tersebut akan dibakar di kuburan atau di sebuah lahan yang kosong. Tujuannya, supaya butekale atau kekuatan negatif yang ada di dalam ogo-ogo tersebut dinetralisir menjadi energi yang positif disebut dengan bute hite. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Upacara adat ngaben merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Si Gale-Gale adalah sebuah patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Si Gale-Gale berasal dari kata gale, artinya lemah, lesu, lunglai. Si Gale-Gale cukup terkenal di kalangan para turis. Selama menari-nari, patung ini dikendalikan oleh seorang pemain dari belakang mirip boneka marionet menggunakan tali tersembunyi yang menghubungkan bagian-bagian patung melalui podium kayu berukir tempatnya berdiri. Hal ini memungkinkan bagian lengan, kepala dan tubuhnya digerakkan. Konon, jumlah tali yang menggerakkan si Gale-Gale sama dengan jumlah urat yang ada di tangan manusia. Daerah asal mula munculnya si Gale-Gale ialah daerah Toba Holbung Tapanuli Utara, kemudian menyebar ke Pulau Samosir. Di Pulau Samosir penduduk menyebutnya dengan sebutan Raja Manggale. Si Gale-Gale dipergunakan pada upacara-upacara kematian. Upacara untuk orang-orang yang meninggal tanpa mempunyai anak maupun yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan karena semua anaknya telah tiada. Upacara ini diadakan terutama apabila orang yang meninggal itu mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, seperti raja-raja dan para tokoh masyarakat. Siapa tak mengenal sisingan? Kesenian khas Kabupaten Subang ini kerap ditampilkan dalam berbagai event.
mulai di hajatan kampung, event nasional hingga tampil di mancanegara sebagai Duta Budaya Indonesia. Sisingaan lahir pada masa kolonial sebagai bentuk perlawanan masyarakat Subang terhadap penjajah yang diekspresikan melalui bentuk aktivitas berkesenian. Odong-odong ini biasa dipertunjukkan pada konteks ritual, seperti ritual pertanian dan upacara ngaruat bumi. Tradisi ini katanya sudah ada jauh sebelum agama-agama besar masuk. Tedak Siten ini, tedak itu sebenarnya turun ya, atau nginjek ya. Siten itu tanah, jadi dalam bahasa Jawa menginjak ke tanah. Ini sebagai perlambang sebenarnya, perlambang anak yang berusia kurang lebih 7 bulan sampai 9 bulan itu turun ke tanah. Jadi bisa jadi dia baru bisa apa istilahnya berangkang atau belajar berjalan lah ya, seperti itu. Nah, sejumlah warga dengan berpakaian adat khas Bali bernuansa merah bergotong royong membersihkan patung dewa, altar, dan sarana persembahyangan lainnya. Tradisi gotong royong tanpa pamrih dalam adat Bali dikenal dengan istilah ngayah. Yang menariknya, tradisi ngayah di Kongco ini tidak hanya diikuti oleh umat Buddha, namun juga oleh umat Hindu Bali sebagai bentuk pemujaan Sang Buddha sebagai salah satu awatara Hindu atau perwujudan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa saat turun ke dunia untuk menegakkan Dharma.